Halo Ananda, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai nilai maksimum dan juga nilai minimum fungsi trigonometri. Sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai kemiringan garis singgung dan juga kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi trigonometri dengan nilai maksimum, nilai minimum, titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri dengan tepat. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, jadi di sini nantinya akan ada sebuah fungsi, yang mana yaitu fungsi f(x), dan ada turunan pertamanya, dan ada juga turunan keduanya yang terdefinisi. Nah, kemudian kita mau mencari nilai maksimum dan nilai minimum fungsinya, dan kita mau mencari nilai maksimum dan nilai minimum fungsinya. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama yang harus kita ingat adalah untuk tes turunannya ada 3. Yang pertama itu, jika ada f double aksen x-nya dan nilainya lebih besar dari 0 pada saat turunan pertamanya sama dengan 0, berarti fungsinya ini atau f(x)-nya merupakan f(x) minimum. Jadi untuk pada turunan pertamanya yang sama dengan 0, kemudian kita uji apakah dia fungsinya itu maksimum atau minimum dengan menggunakan turunan yang kedua. Untuk yang kedua, ketika ada turunan kedua f double aksen-nya lebih kecil daripada 0, maka pada saat f aksen x-nya sama dengan 0, maka f(x) itu adalah maksimum. Kita lihat nilainya, apakah turunan keduanya itu lebih kecil dari 0. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia maksimum. Dari mana kita tahu dia kecil dari 0? Nah, karena kita sudah dapatkan pada saat f aksen x sama dengan 0, nanti ketika fungsinya kita turunkan, yang pertama nanti kita dapat nilai x-nya. Seperti itu, lalu nanti kita substitusikan ke f double aksennya lebih kecil dari 0 gak? Seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana nih Bu jika f double aksennya itu sama dengan 0? Pada saat yang sama, saat turunan x-nya itu sama dengan 0. Nah, maka dia dikatakan gagal. Nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa kita uji apakah dia maksimum atau minimum. Namun bisa aja sih, kalau dia gagal kita pakai turunan pertamanya. Nah, kita gunakan jika fungsi pertamanya lebih dari 0, maka dia maksimum. Jika fungsi pertamanya kurang dari 0, maka dia minimum. Nah, tapi ini sudah pernah kita pelajari di kelas 11, jadi untuk apa ya kan? Nah, jadi untuk mengingatnya, apakah dia maksimum atau minimum, itu ketika kita turunan keduanya kurang dari 0, maka dia minimum. Dikatakan maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Seperti itu ya. Gampang kan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung aja kita ke contoh soal biar lebih mengerti. Diketahui suatu fungsi y itu sama dengan 2 sin x ditambah cos x, yang mana x-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan x-nya itu kurang dari atau sama dengan 2v. Di sini kita disuruh menentukan, tentukan nilai maksimum dan minimum. Oke, cara penyelesaiannya, tadi kita sudah dapat fungsi y-nya, sudah diketahui fungsi y-nya yaitu 2 sin x ditambah cos x. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu turunan pertama fungsi y-nya. Berarti, ayo masih ingat nggak cara menurunkannya? 2 sin x, turunan sin adalah cos, berarti turunan dari 2 sin x adalah 2 cos x. Cos x, turunan cos adalah min sin, berarti di sini adalah min sin x. Jadi turunan pertama fungsi y-nya sama dengan 2 cos x dikurang sin x. Nah, kita ingat syaratnya. Dia jika f aksen x-nya harus sama dengan 0. Kita buat f aksen x
atau y-nya, y aksen x-nya itu tadi adalah 2 cos x dikurang sin x. Kita buat menjadi sama dengan 0. 2 cos x kurang sin x sama dengan 0, berarti 2 cos x sama dengan sin x. Karena di sebelumnya dia min sin x, pindah ke ruas kanan menjadi sin x. Lalu 2 sama dengan sin x per cos x. Ingat ya, sin x per cos x itu sama dengan tan x. Makanya di sini tan x sama dengan 0. Lalu setelah itu kita harus mencari turunan kedua dari fungsi y-nya. Tinggal kita turunkan aja. Tadi turunan pertamanya adalah 2 cos x dikurang sin x. Kita turunkan lagi. Turunan cos adalah min sin. Berarti turunan dari 2 cos x adalah min 2 sin x. Turunan min sin x adalah min cos x. Nah, karena kita mau mencari nilainya, maka kita gambarkan ya pada sebuah segitiga. Tan itu kan sin demi tan desa, tan depan per samping. Makanya di sini tannya 2, depannya 2, di sininya 1. 2 ini kan sama dengan 2/1. Jadi depannya 2, sampingnya 1. Berarti sisi miringnya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 1 berarti akar 5. Ini sisi miringnya adalah akar 5. Nah, tan yang bernilai 2 positif itu ada di kuadran 1 dan juga kuadran 3. Ayo dibuka lagi bukunya mengenai trigonometri, kuadran-kuadrannya yang mana aja. Tan itu ada bernilai positif di kuadran mana saja. Lalu setelah itu kita substitusikan tan x sama dengan 2 di kuadran 1. Tadi kan dia positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Kita substitusikan dulu di kuadran 1. Y double aksen x-nya sama dengan min 2 sin x. Sin itu adalah sin demi, depan per miring. Depannya 2, miringnya adalah akar 5. Makanya min 2 dikali 2 per akar 5. Dikurang cos. Cos adalah kosami, samping per miring. Sampingnya 1 dan miringnya adalah akar 5. Ingat ya, yang kita substitusikan itu adalah fungsi y-nya. Y yang turunan keduanya. Berarti min 2 dikali 2 per akar 5 berarti min 4 per akar 5 dikurang 1 per akar 5. Min 4 dikurang 1 sama dengan min 5 per akar 5. Kita rasionalkan dikali 5 per 5, maka dapatnya di sini adalah akar 5. Nah, akar 5 ini kecil dari 0. Karena dia kecil dari 0, maka dia maksimum. Setelah itu kita cari nilai maksimumnya. Kita substitusikan. Substitusikannya ke nilai y, bukan ke turunan kedua atau turunan pertamanya. Substitusikan ke nilai y. Y sama dengan 2 sin x. Sin tadi adalah 2 per akar 5. Berarti 2 dikali 2 per akar 5 ditambah 1 per akar 5 sama dengan 5 per akar 5 sama dengan akar 5. Lalu kita substitusikan lagi tan x-nya sama dengan 2 di kuadran 3. Berarti y double aksen x sama dengan min 2 dikali min 2 per akar 5. Ingat kenapa di sini negatif? Karena di kuadran 3 itu untuk nilai sin adalah negatif, makanya di sini negatif. Dikurang min 1 per akar 5. Kenapa di sini negatif? Karena di kuadran 3 cos itu negatif. Makanya dibuka lagi catatannya ya mengenai kuadran-kuadran dari trigonometri. Jadi diperoleh dapatlah hasilnya akar 5. Akar 5 itu kecil atau kurang dari 0? Tentu saja akar 5 itu lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0, maka nilainya adalah minimum. Lalu kita cari nilai minimumnya. Ini nilai minimum ya, bukan maksimum. Lalu kita cari nilai minimumnya. Y sama dengan 2 dikali min 2 per akar 5 ditambah min 1 per akar 5. Sehingga dapatlah hasilnya min 5 per akar 5. Min 5 per akar 5 kalau dirasionalkan hasilnya adalah negatif akar 5. Jadi kita dapat untuk nilai maksimumnya adalah akar 5 dan nilai minimumnya adalah negatif akar 5. Gimana, udah paham belum? Mudah kan?
Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di situ. Ibu harapkan anak-anak semua dapat memahami dengan baik. Dan jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya di kolom komentar ataupun di grup Telegram. Terima kasih dan jangan lupa untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini di kolom komentar ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.